Negara Iriana Joko Widodo bersama para istri menteri panen mutiara. Warga di Meninting, Batu Layar, Lombok Barat nyaris baku hantam. Halo, apa kabar pemirsa? Saatnya memperbarui informasi Anda hari ini. Bersama saya Salsabila, inilah iNews NTB selengkapnya. Ibu Negara Iriana Joko Widodo bersama para istri Menteri Kabinet Indonesia Maju panen mutiara dan melepas ratusan tukik di pantai Ela-Ela Sekotong, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Iriana Jokowi bersama anggota Organisasi Aksi Solidaritas Kabinet Indonesia Maju mengunjungi Balai Budaya Laut Provinsi Nusa Tenggara Barat di Desa Sekotong Barat, Kabupaten Lombok Barat. Selain melihat secara langsung proses budidaya kerang, Iriana juga mengikuti panen mutiara laut dengan sistem pencakokan sekaligus menengok geliat para UMKM mutiara. Tidak hanya itu, Iriana Jokowi juga mengajak para anggota OASE untuk membersihkan sampah plastik sekaligus menggelar aksi pelepasan tukik guna menjaga kebersihan lingkungan dan ekosistem laut. Kunjungan Ibu Negara dilaporkan merupakan upaya meningkatkan taraf ekonomi masyarakat melalui sektor perikanan dan kelautan dengan adanya upaya pembukaan akses investasi yang lebih luas dan kemudahan ekspor. Pastinya tentu bisa terus menjadi sumber pendapatan negara ya dengan ekspor mutiara Lombok ini yang memang sangat cantik, indah dan bentuknya juga luar biasa. Inti yang dilaksanakan di tempat ini, yang sebelumnya juga dilaksanakan di Balai Budidaya adalah bagaimana panen mutiara, di mana kita punya balai mutiara di sini, kita juga bisa menginformasi pada masyarakat yang ada di sini, termasuk stakeholder yang lain untuk dapat bisa bersama-sama mendorong para pelaku usaha di bidang mutiara. Para perajin mutiara mengaku permintaan perhiasan mutiara setiap tahun terus meningkat hingga menembus pasar mancanegara dengan transaksi per tahunnya mencapai ratusan miliar. Ekspor atau apa? Jual istilahnya? Ada yang retail, ada yang ekspor. Kalau yang halusnya kita ekspor, tapi kalau retailnya kita langsung pameran, langsung ke customer. Seperti diketahui, nilai kiriman mutiara hasil budidaya di perairan Lombok yang dikirim keluar daerah dan luar negeri selama tahun 2023 mencapai 500 miliar. Meningkatnya nilai pengiriman mutiara diharapkan mampu meningkatkan ekonomi warga. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, warga di Meninting, Batu Layar, Lombok Barat nyaris baku hantam saat tim dari BPN Lombok Barat melakukan pengukuran roy pantai pembangunan villa. Saya juga masyarakat sini. Sejumlah warga di Desa Meninting, Kecamatan Batu Layar, Lombok Barat nyaris baku hantam karena tim dari BPN Polres Lombok Barat melakukan pengukuran roy pantai di lahan pembangunan villa yang tengah dibangun oleh perusahaan pengembang Mandalika Labuan Bayi. Akibat pembangunan tersebut, sejumlah lapak milik pedagang yang sudah puluhan tahun berjualan di tempat itu terancam tergusur dan akan diganti menjadi lahan khusus yang akan menjadi sea view dari villa tersebut. Kuasa hukum warga Irfan Suryadinata menjelaskan hal tersebut sangat janggal mengingat roy pantai merupakan akses publik yang tidak boleh dimiliki perseorangan dan secara korporasi karena jika disertifikatkan maka semua orang yang beraktivitas di lahan tersebut akan menjadi tersangka. Ini soal publik, Pak. Yang harus kita tahu kalau ini sekarang ini ya dibenarkan dia punya tanah sampai di sini, ambil pantai ini, pasir ini jadi miliknya dia, ya. Itu semua yang taruh sini kalau dilaporkan bisa masuk penjara semua itu. Masuk kena pasal semua. Bisa jadi tersangka semua, termasuk Inaso. Itu bisa kena tersangka semua itu. Itu loh. Padahal di dalam Perbuk Lombok Barat nomor 28 tahun 2020 itu sudah jelas yang namanya roy pantai itu tidak boleh dimiliki oleh siapapun.
Sementara itu, manajer komunikasi PT Mandalika Labuan Bayi, Bohari, membantah semua tuduhan yang dialamatkan kepada pihaknya karena mereka sudah sepakat dengan warga dan nelayan hingga mereka sudah mengikuti aturan tata ruang wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Lombok Barat. Apa yang diklaim oleh si pihak Inasur itu, yang tadi ini, itu adalah sepihak. Dan tidak benar adanya, saya luruskan, tidak benar adanya mengatakan bahwa perusahaan dengan dalil sepadan pantai. Jadi justru kalau dilihat dalam undang-undang, kami klaim tidak ada kepemilikan tanah kami adalah batas PAL. Itu yang dirusak PAL itu. Jadi batas kepemilikan. Setelah melalui perdebatan panjang, akhirnya pengukuran bisa dilaksanakan dengan pengawalan aparat kepolisian. Mereka diharapkan untuk mentaati jalur hukum agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Pemirsa, kerusakan terumbu karang di perairan NTB cukup memprihatinkan. Sementara itu untuk revitalisasi terumbu karang yang rusak akibat illegal fishing ini membutuhkan waktu puluhan tahun. Penangkapan ikan dengan cara pengeboman oleh sejumlah oknum nelayan tidak hanya mengancam keberlangsungan spesies ikan, juga mengakibatkan kerusakan terumbu karang. Menurut Sekdes DKP NTB, untuk revitalisasi kerusakan terumbu karang akibat illegal fishing memerlukan waktu puluhan tahun. Apa yang memicu Bu pengeboman ini kalau analisanya Bu? Rata-rata mungkin karena hasil tangkapannya langsung banyak, tapi kan kedepannya kasihan. Artinya bukan semata-mata faktor ekonomi ya? Nah, hanya mereka yang bisa menjawab. Kan artinya sudah ada asesmen itu di lapangan Asesmen kan? mungkin ya karena kurang, mungkin karena kan mereka punya hasil yang lebih banyak. Mencegah kasus illegal fishing atau penangkapan ikan dengan bom ikan, Fishing DKP NTB melibatkan instansi terkait untuk melakukan patroli laut serta melakukan pembinaan dan pemberian bantuan modal kepada keluarga dan nelayan. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami sajikan untuk Anda setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di iNews NTB. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Qaumum min qaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya? Ruas jalan ini amblas membentuk lubang. Boleh nggak sih dikasih senjata? Tidak boleh. Saya punya Di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Enak, bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Halo, selamat sore. Bekerja keras. Ini istilah apalagi? Error. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom dan Banjar. iNews Room, Senin sampai Jumat. iNews Prime. Terendam banjir. Jatuhan. Longsor. iNews Prime, Senin sampai Jumat. Selamat malam pemirsa, kembali berkembang tumbang dramatis. iNews Malam, setiap hari, hanya di iNews. Mani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget.
Saksikan Kuliner Special Weekend Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan untuk masa depan kita teman-teman. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di iNews NTB. Jelang Hari Raya Idul Adha, harga daging sapi dan kebutuhan pokok di pasar tradisional Lombok Tengah masih normal. 2 pekan menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Perdagangan Lombok Tengah memastikan harga daging sapi dan kebutuhan pokok di pasar tradisional masih normal. Menurut Sekretaris Dinas Perdagangan Lombok Tengah mengatakan kenaikan harga bahan pokok bisa terjadi menjelang hari tertentu seperti Lebaran, namun kenaikan masih terbilang normal dari kisaran 5 hingga Rp10.000. Seperti harga daging sapi sebelumnya Rp120.000 per kilogram, biasanya naik hingga Rp125.000 per kilogram, begitupun daging ayam kenaikan biasanya mencapai Rp5.000. Selain itu, komoditi yang sering mengalami kenaikan adalah bumbu-bumbu dapur seperti cabai, bawang merah, dan bawang putih, serta bumbu-bumbu lainnya. Sejak musim haji kemarin sampai dengan saat ini masih selisihnya hanya sekitar 5 sampai 10 ribu. Jadi harga daging ini dari 120 ke 125 kemudian ke 130. Jadi saat ini memang belum mengkhawatirkan untuk harga daging. Antisipasi adanya kenaikan harga bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas setiap hari turun ke pasar untuk melakukan pemantauan harga sehingga barang yang dijual tidak melebihi harga eceran. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Prosesi adat pengangkatan Putra Mahkota Kesultanan Sumbawa Raihan Omah Hasani Prayitno dengan gelar Mas Daeng Madinah sebagai Datuk Raja Muda Kesultanan Sumbawa berlangsung hikmat karena kembali digelar setelah 126 tahun. Acara sakral pengangkatan Datuk Raja Muda Kesultanan Sumbawa diawali dengan prosesi zikir, pengibaran bendera merah putih, bendera Kesultanan Sumbawa. Prosesi dilanjutkan dengan Ete Aika Dewa atau prosesi pengambilan air dari 4 sumber mata air sakral, yakni Ai Awak, Ai Sumber Bater, Ai Tungkup, dan Ai Panemong. Masing-masing sumber mata air ini memiliki makna filosofis yang mendalam dan berbeda seperti menjadi semangat dalam hidup Sultan, perjuangan dan kerja keras dalam mencapai kemakmuran. Ai Tungkup merupakan simbol penghargaan yang diberikan oleh Sultan kepada hasil kerja keras dan juga melambangkan pamendi atau empati seorang pemimpin. Keempat air suci ini kemudian ditarak atau disucikan semalaman dengan doa agar keesokan paginya dapat digunakan untuk prosesi basiram dan jeruk ai oram atau digunakan untuk mandi sang putra mahkota. Malam harinya prosesi Satenri Manik yang merupakan prosesi pemberian titah sang sultan kepada sang putra mahkota. Setelah disucikan selama 1 malam, air tersebut digunakan memandikan sang pangeran atau prosesi basiram dan jeruk ai oram yang di Istana Balakuning dilakukan oleh 7 perempuan keturunan Kesultanan Sumbawa.
Acara puncak berlangsung di Istana Dalam Loka, yakni pengangkatan putra mahkota Raihan Omar Hasani Priyanto atau Dayang Mas Madinah menjadi Datu Raja Muda Kesultanan Sumbawa. Sudah jadi harapan masyarakat Sumbawa ya, dan makanya karena kita lihat sendiri prosesnya kan sudah cukup lama, jadi ada rasa lega di mana saya akhirnya bisa secara sah ya dinobatkan jadi Datu Raja Muda, diangkat jadi Datu Raja Muda. Jadi prosesnya sudah lebih kurang 2 tahun. Iya, proses yang sebenarnya sudah cukup lama. Kami inginkan, kami persiapkan. Datu Raja Muda Raihan Omar Hasani merupakan putra dari putri kedua Sultan DMA Muhammad Kaharudin, Dayang Sarojini Naidu yang bergelar Dayang Masugi Ratu Datu Batari Toja yang bersuamikan Sentot Agus Priyanto yang bergelar Dayang Manasa Datu Patarai. Dari Sumbawa, Topan Iswandi, iNews melaporkan. Pemirsa, wisata River Tubing di aliran irigasi di Desa Jenggala, Tanjung, Lombok Utara, satu di antara spot wahana wisata baru diminati wisatawan. Di objek wisata ini, pengunjung dapat menguji adrenalin. Seperti apa keseruannya? Berikut liputannya. Pemuda di Desa Jenggala Tanjung, Lombok Utara menyulap aliran irigasi menjadi spot atau wahana bermain River Tubing. Di objek wisata ini pengunjung dapat mengarungi aliran sungai dan irigasi dengan menggunakan ban dan berbagai perlengkapan safety lainnya mirip seperti arung jeram. Olahraga ini sangat cocok bagi pengunjung yang suka tantangan atau menguji adrenalin. Selain menikmati segarnya air sungai, pengunjung juga bisa menikmati pemandangan yang sangat indah di sepanjang pinggir aliran sungai. Informasinya arus air untuk fun ride ini tidak ekstrim sehingga aman untuk anak-anak. Gimana keseruan tadi naik rival tubing? Takut sih tapi asik gitu. Nah perginya ke sini sama siapa aja? Ini sama suami. Boleh dong diceritain dulu gimana tadi trek-treknya gitu. Ada yang jatuh sih tadi saat orang Apa sih alasannya ke sini Mbak? Asik sih, enak lihat orang. Berarti nyoba-nyoba aja? Iya, baru pertama kali juga saya. Durasi River Tubing untuk fun ride adalah sekitar 10 hingga 15 menit dengan harga Rp15.000 per orang atau tergantung dari paket yang diambil. Nah, jadi mereka hadir di sini membawa program penguatan kapasitas yang jujur saja saya katakan awalnya kita tidak tahu persis apa kegiatan yang mereka bawa. Setelah kita mulai bertemu, berdiskusi, ternyata setelah kita sering ketemu, mereka ingin mengangkat desa ini menjadi desa wisata berbasis kearifan lokal. Di awal trip, pengunjung akan diarahkan untuk memakai vest pelampung, helm, beserta dekar, dan di briefing petugas untuk keselamatan dan pengamanan saat River Tubing. Dari Lombok Utara, Herkiandi, iNews melaporkan. Informasi lainnya akan kami sajikan untuk Anda setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di iNews NTB. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Ditindas oleh mobil tersangka, memanggil mentan untuk dimintai coba memadamkan api. iNews sore setiap hari. Sore pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom. Warga Pangandaran Jadikan panggung orasi. Umur capres dan cawapres. Yang paling jangkau dan sangat. iNewsroom setiap hari. Kita di iNews Prime. Masa dari komunitas menjaga Likiang. Akan bahwa secara normal betul-betul duduk berada di Bandung, Jawa Barat. Memiliki komunitas. Kepanjangan. iNews Prime setiap Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam. Mengevakuasi korban mas yang salah sasaran. Disertai asap hitam. Bicara pada menit ke-6 di Riau berjalan aman. CIC memberikan tarif promo. iNews Malam setiap hari. Hanya di iNews.
Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Mandi Weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal ruas jalan ini ambles membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Tidak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Mandi Weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Halo, selamat sore. Bekerja keras. Jadi istilah apalagi Jin error. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom dan Banjar terus iNewsroom Senin sampai Jumat. Di iNews Prime. terendam banjir, longsor, iNews Prime Senin sampai Jumat. Selamat malam pemirsa, kembali berkembang tumbang dramatis. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Halo teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menimbulkan bencana seperti menyebabkan kerusakan ekologis, menyebarkan penyakit, menyebabkan terjadinya banjir, dan menyebabkan bau yang tidak sedap. Ayo jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Karena satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Namun, satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Mari teman-teman kita buang sampah pada tempatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di iNews NTB. Penat dengan kesibukan rutinitas sehari-hari, cobain sensasi memetik stroberi di agrowisata Stroberi Sembalun, Lombok Timur. Pengunjung disuguhkan dengan hamparan perbukitan yang indah dan udara yang sejuk yang membuat rasa penat Anda hilang. Penasaran? Berikut liputannya untuk Anda. Menghilangkan penat rutinitas sehari-hari dengan menikmati liburan akhir pekan di agrowisata Stroberi Sembalun, Lombok Timur menjadi pilihan yang tepat untuk Anda. Dengan merogoh kocek Rp20.000 per orang, pengunjung sudah bisa merasakan sensasi memetik buah stroberi langsung dari pohonnya dan makan stroberi sepuasnya. Deretan pohon stroberi dengan buahnya yang berwarna merah, rasanya pengunjung semakin dimanjakan. Ditambah dengan hamparan perbukitan yang mengitari 360 derajat lahan agrowisata stroberi dan udara sejuk pegunungan menjadi daya tarik wisatawan. Salah satu pengunjung mengaku sensasi petik buah stroberi dari pohonnya rasanya lebih segar dari stroberi yang sudah dikemas di pasaran. Dan ia sengaja jauh-jauh dari Mataram berkunjung ke agrowisata Stroberi Sembalun untuk menghilangkan penat dengan rutinitasnya sehari-hari. Buat teman-teman yang mau ngerasain sensasi
petik stroberi dengan rasa yang segar itu ya datang langsung ke Sembalun. Jadinya ini tuh benar-benar enak. Kalau di Mataram kan ini rasanya kecut ya, tapi di sini seger. Kecutnya tuh jadi seger karena suasana dinginnya itu. Luas lahan di areal agrowisata Stroberi Sembalun mencapai 8 hektar dan terdapat berbagai spot foto untuk pengunjung. Selain bisa langsung memakan buah stroberi dari pohonnya, pengunjung juga bisa menjadikan oleh-oleh untuk keluarga di rumah dengan cukup membayar Rp50.000 per kilonya. Nah, apabila dia pengunjung mau bawa pulang per kilonya Rp50.000. Bebas mau pengunjung ngambil seperempat ataupun berapa kilo lah, bebas tergantung. Pengunjung dapat petik sendiri dan makan sepuasnya di dalam, dan mereka atau tamu-tamu itu dapat stroberi fresh dan sesuai yang diinginkan. Jika Anda berkunjung ke agrowisata Stroberi Sembalun, datanglah pada bulan Mei hingga Oktober, karena pada bulan-bulan tersebut musim panen stroberi tiba yang bersamaan dengan musim kemarau terjadi. Dari Lombok Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, bagi yang suka wisata pendakian, Bukit Paljepang merupakan salah satu destinasi wisata spot trekking di wilayah Desa Wisata Sapit, Kecamatan Swele, Kabupaten Lombok Timur. Dari atas ketinggian 2.300 mdpl, pengunjung dapat menikmati panorama alam yang cukup menakjubkan. Bagi Anda yang gemar trekking, Desa Sapit telah membuka destinasi wisata Bukit Paljepang yang berketinggian 2.300 mdpl sebagai salah satu tujuan wisata baru di kawasan Pulau Lombok. Wisata bukit yang satu ini berada di kawasan Desa Wisata Sapit dengan jalur pendakian yang cukup nyaman dan aman dengan berbagai panorama yang ditawarkannya. Selain masih baru dan belum banyak didaki, destinasi wisata Bukit Paljepang diminati para pengunjung. Untuk menuju Bukit Paljepang, pengunjung harus melakukan perjalanan menuju puncak bukit dari Desa Sapit yang berada di sebelah timur raya bukit. Untuk sampai ke tempat ini dibutuhkan waktu sekitar 4 jam dengan berjalan kaki. Nah, untuk mencapai puncak Bukit Paljepang, pendakian akan melalui 4 pos atau 4 jalur perjalanan hingga akhirnya bisa sampai di puncak Bukit Paljepang. Di sepanjang perjalanan menuju tujuan, para pendaki dapat menikmati pesona alam hutan dengan aneka ragam tumbuhan yang hijau di area sekitar hutan adat Desa Sapit. Selama di perjalanan menuju puncak Bukit Paljepang, para pendaki akan melalui jalan setapak menuju hutan yang rindang dengan udara yang sejuk. Panorama bukit yang indah dilengkapi juga dengan lautan, rumput ilalang, dan beberapa tumbuhan jenis pakis liar lainnya. Pemandangan indah dari atas Bukit Paljepang ini merupakan spot keindahan Gunung Rinjani yang berbentuk jantung. Pada sore hari menjadi buruan para pendaki untuk menyaksikan matahari terbenam di balik puncak Gunung Rinjani. Sekarang ini kita lagi menikmati negeri di atas awan. Mau lihat bagaimana kelihatannya? Silakan. Gimana? Keren banget kan? Negeri di atas awan ini yang di daerah di Bukit Paljepang ini sama seperti di Pelawangannya Rinjani. Selain dikelilingi oleh wilayah pantai yang masih belum banyak terjamah manusia, keindahan lain dari Bukit Paljepang ini adalah panorama Gunung Rinjani yang hijau bisa terlihat dengan jelas dari Bukit Paljepang. Bukit ini sangat cocok bagi Anda yang menyukai dunia pendakian dengan ketinggian yang berada pada 2.300 mdpl. Sudah pasti akan menawarkan panorama alam yang menakjubkan. Di Bukit Paljepang tersebut masih terdapat sisa-sisa peninggalan Jepang berupa pondasi pos pengintaian yang dikenal sebagai PAL atau secara etimologi berarti tapal bata. Dari Lombok Timur, Herkiandi, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terima kasih telah menyaksikan iNews NTB. Saya Salsabila mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.